Bismillah, baiklah sekarang kita akan menyampaikan tentang ringkasan Tarik Tasyrik Materi Kusa Firqah Sani yang pertemuan pertama, ya, tentang poin-poin utama yang membahas tentang menentukan pendapat yang rojih dan yang marjuh. Yang rojih artinya yang kuat, sedangkan marjuh artinya yang lemah. Dan juga kita menentukan pendapat yang sahih dalam mazhab Hanafi dengan menyoroti konsep, argumen dan temuan utamanya dalam format yang terstruktur. Yang pertama, latar belakangnya periode penguatan mazhab Hanafi, ya. Periode ini dimulai pada awal abad ke-8 Hijriah dan berlangsung hingga masa kini. Periode ini dicirikan oleh stagnasi perkembangan pemikiran fikih dan cenderung pada pengulangan, ya, tikrar karya-karya terdahulu. Penyebab stagnasi, gejolak sejarah yang melanda dunia Islam menyebabkan para ulama lebih fokus pada mempelajari dan menjelaskan karya-karya ulama terdahulu dibandingkan menciptakan karya baru. Kemudian, dua kaedah utama dalam menentukan pendapat rojih dan sahih. Kaedah pertama, idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Jika hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Kaedah ini menekankan pentingnya hadis sahih sebagai dasar hukum dalam mazhab Hanafi. Penerapannya membutuhkan ijtihad yang mendalam. Ibnu Abidin memberikan batasan, yaitu jika pendapat tersebut sesuai dengan mazhab. Kaedah kedua, hendaknya seseorang tidak memberikan fatwa berdasarkan pendapat Imam Hanafi tanpa memahami dalilnya. Kaedah ini menekankan pentingnya memahami dalil di balik suatu pendapat. Ini sangat penting bagi para mufti. Kemudian, yang ketiga, menentukan pendapat sahih dalam mazhab Hanafi. Dua jenis pendapat sahih. Pertama, sahih secara dirayah atau ilmiah. Pendapat yang memiliki dalil yang kuat dan argumentasi yang kokoh. Kuatnya dalil ini terlepas dari siapapun yang mengeluarkannya, baik Imam Hanafi atau ulama Hanafi lainnya. Yang kedua, sahih riwayah. Pendapat yang diriwayatkan dari Imam Hanafi atau para ulama Hanafi lainnya dengan sanad yang sahih. Ini meliputi pendapat yang disepakati atau populer, mutawatir atau syuhrat. Kemudian sumber pendapat sahih. Pertama, pendapat Imam Hanafi sendiri. Yang kedua, pendapat para sahabat Imam Hanafi seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan yang sesuai dengan pendapat Imam Hanafi atau yang dirojihkan oleh para ulama Hanafi sesudahnya berdasarkan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pendapat para ulama Hanafi yang sesudahnya yang berdasarkan pada adat istiadat atau uruf yang berkembang seiring perubahan zaman. Selama pendapat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar mazhab. Yang keempat, pendapat para ulama Hanafi yang merupakan pengembangan atau penjabaran takrij dari prinsip-prinsip dasar Imam Hanafi. Kemudian, prioritas pendapat. Dalam kasus perbedaan pendapat, pendapat Imam Hanafi diprioritaskan. Jika sahabat Imam Hanafi berbeda pendapat, maka pendapat yang sesuai dengan Imam Hanafi akan diutamakan. Pendapat yang dirojihkan oleh ulama Hanafi sesudahnya seperti Ibnu Abidin juga menjadi acuan. Yang keempat, parameter menentukan pendapat rojih dalam mazhab Hanafi, Ibnu Abidin. Ibnu Abidin menetapkan parameter untuk menentukan pendapat yang rojih di antaranya. Pertama, kesesuaian dengan pendapat yang disepakati.
Jika terjadi kesepakatan pendapat dalam kitab-kitab rujukan awal mazhab Hanafi, maka pendapat tersebut adalah pendapat mazhab. Yang kedua, pendapat yang rajih oleh ulama sesudahnya. Jika ulama Hanafi sesudahnya merajihkan atau merajahkan pendapat di luar kitab rujukan awal, maka pendapat tersebut menjadi acuan mazhab. Kemudian penggunaan istilah-istilah tertentu. Penggunaan istilah-istilah tertentu dalam kitab-kitab rujukan seperti kitab Al-Fatawa, ya, dan lain-lain menunjukkan pendapat yang rajih. Terdapat perbedaan tingkat kekuatannya, misalnya Al-Fatwa lebih kuat daripada As-Sahih. Kemudian perbedaan antara As-Sahih, As-Sah dan As-Sahih. Jika terdapat dua pendapat yang disebut As-Sah dan As-Sahih, maka yang lebih sahih diutamakan. Prioritas ini ditentukan berdasarkan tingkat keilmuan. Kemudian, jika salah satu pendapat berasal dari ulama yang lebih tinggi derajat keilmuannya, maka pendapat itu diutamakan. Kesimpulan. Teks ini, ya, yang pada pertemuan pertama ini menjelaskan cara menentukan pendapat rajih dan sahih dalam mazhab Hanafi. Ya, menekankan pentingnya memahami kaidah-kaidah dasar, merujuk pada pendapat para ulama terdahulu, serta mempertimbangkan konteks dan perubahan zaman. Ia juga menjelaskan parameter yang ditetapkan oleh Ibnu Abidin dalam menentukan pendapat yang rajih. Semoga bermanfaat.